begitu ternyata terbukti Iya. bahwa Jokowi itu, misalnya ijazahnya palsu kemarin, Oke. terbukti Iya. ijazahnya palsu, ya udah selesai. Iya. Buat apa saya dukung lagi? Betul. Toh yang saya dukung adalah seorang penipu. Hmm. Prabowo sendiri tidak pernah mendapat informasi yang cukup mengenai apa yang terjadi di bawah. Hmm. Bahkan katanya dia dikelilingi oleh orang-orang yang asal bapak senang, Iya. ya Iya. masih baik pak, ya, kayak Iya. bahkan bencana alam aja dibilang udah selesai, Iya. Listrik udah listrik aman. udah, besoknya mati. Iya, iya. Guys, Anda kembali bersama saya lagi. Kali ini aku mengundang tamu yang paling spesial. Kita berikan tepuk tangan. Ade Armando, abangku. Sehat, Bang? Alhamdulillah sehat. Gimana Bill? Alhamdulillah. Ya, abang ini memang di Bogor sejak awal atau perantau? Pindah-pindah Bill. Tapi Bogor itu sejak 2000, jadi lumayan sudah lumayan lama lah, sudah lumayan menjadi penduduk Bogor lah. Iya, iya. Kabupaten Bogor lagi, bukan Kabupaten kota Bogor. Madia. Kalau mau dibilang sebenarnya abang ini, walaupun aku kadang-kadang nggak suka istilah orang asli mana, istilah asli itu kayak Ya, gimana gitu. Tapi kalau mau dibilang asli ada. sebenarnya nggak ada. Nggak ada. Karena saya lahir di Jakarta, Ya, kemudian sempat ke Maroko, ikut sama wow. orang tua, balik ke Jakarta, terus sempat ke Malaysia, Oh, terus balik ke Bandung, oh, terus ke Bogor, ke Depok, ke Bogor lagi. Bogor lagi. Jadi pindah-pindah Ya, terus. keren. Pantas beliau jadi tokoh nasional gitu. Ini suka berlebihan Bill ini penonton. Enggak, karena gini, Ade Armando tuh bagi aku ya Bang ya, di luar soal belakangan Abang yang sekarang sedang sibuk di kerja-kerja atau isu-isu politik nasional, Ade Armando itu setahu aku adalah tokoh yang tulisan-tulisan dan pikirannya baik di media dulu, bukan media sosial kita Dari istilahkan. koran, Ya, dari majalah. koran, majalah, Iya, terutama spesial juga di TV-TV. Di TV. Aktivis sosial, dosen, akademisi, dan Ya. juga praktisi, termasuk juga kritikus. Belakangan kan aku perhatikan memang ya, bukan cuma aku perhatikan lah, semua orang juga menilai Bang Ade sangat politis, karena memang udah jadi kader Oh partai iya, politik. iya, iya. Perubahan orientasi itu kenapa Bang? Barangkali karena pada akhirnya saya merasa bahwa Indonesia perlu diselamatkan secara serius, Oke, dan politiknya harus diselamatkan. oke. Kalau Anda nonton mensreanya Panji nggak? Ya, saya nonton, Iya. saya bahkan bikin konten gara-gara dia. Oh gitu ya. Nah dia bilang kan, karena orang Indonesia goblok dia bilang kan, Ya, terutama Jawa Barat kayaknya. terutama Jawa Barat. Karena itu harus dibikin pintar kan. Iya, iya, iya. Iya. Saya nggak mau bilang goblok. Iya, Saya cuma mau bilang begini. Indonesia ini adalah sebuah negara yang sebetulnya berpotensi menjadi sebuah negara yang luar biasa di masa Oke. depan. Oke. Ya, bukan berlebihan orang mengatakan 2045 itu bisa menjadi sebuah era yang dimana Indonesia ketika itu menjadi salah satu superpower di dunia kan. Ya, oke. Antara lain karena kita bicara sumber daya alam kita, sumber daya manusia, bla 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 bla. Oke. Tapi itu tidak akan pernah tercapai Ya, oke. kalau korupsi kita, bukan korupsi saja, politik kita maksud saya, politik kita itu tidak berubah. Ya, oke. Politik kita ini adalah salah satu hambatan yang sangat besar bagi kemajuan bangsa ini. Iya, ya. iya. Karena itu harus dibongkar, nggak ada pilihan lain. Maksudnya politik yang harus dibongkar konteks sekarang dalam konteks bagaimananya Bang? Perilaku politiknya atau sistem berpolitik kita? Kan sistemnya sebetulnya nampak sudah indah ya. Oke. Kita nggak bisa dibantah, kita adalah sebuah negara yang sangat demokratis. Oke. Tapi kan kemudian kita lihat, tapi elemen-elemen demokrasinya jalan nggak sih? Misalnya saja kita bicara DPR. DPR kita itu buruk sekali. Oke. Ya. Dan kenapa itu buruk? Ya karena antara lain ya, money politicsnya kan. Iya, iya. Orang masuk ke sana bukan karena kemampuan, bukan karena dedikasi, bukan karena komitmen. Pasti ada yang masuk karena komitmen, karena dedikasi. Pasti ada. Berapa banyak? Mungkin tidak banyak. Ya. Karena mayoritas bukanlah orang-orang yang terpilih karena proses semacam itu. Iya. Misalnya saja tadi money politics, karena orang itu membayar para pemilih agar dia bisa maju menjadi seorang anggota DPR. Iya. Nah, kalau orang-orang semacam itu yang mendominasi DPR kita, ya kita jangan berharap lah DPR kita bisa menjadi lembaga pengawas pemerintah yang baik. Iya. Si pemerintah itu sendiri sebetulnya
kalau saja diawasi dengan baik, pasti akan bisa menjadi pemerintah yang baik. Oke. Tapi karena merasa tidak diawasi, Ya. karena merasa itu adalah sebuah wilayah di mana mereka bisa memperkaya diri, misalnya, ya sudah, ya Ya. keterlibatan mereka untuk mensejahterakan rakyat akan menjadi sangat lemah. Ya, ya. Karena itu politik harus dirombak. Tapi problemnya juga ada di rakyat loh Bang. Karena rakyat juga tidak mau memilih kalau tidak ada suntikan dana dari para calon. Gini Bill, kita lihat ke seluruh dunia. Oke. Kenapa di negara-negara lain, negara-negara maju misalnya, kita Iya. menyebut negara maju, industri maju, tidak ada lagi orang-orang calon-calon anggota parlemen atau calon wali kota atau calon gubernur atau calon presiden, kalau memang ternyata itu juga dilakukan ya, Oke. yang membayar rakyat. Kenapa money politics nggak ada? Karena supremacy of law-nya jalan. Iya. Karena setelah dikatakan di undang-undang itu dilarang, Iya. dan kalau Anda melanggarnya, Anda itu masuk penjara. Atau paling tidak gini, nggak usah masuk penjara lah. Anda kalau Anda menyogok rakyat, Anda tuh dinyatakan batal. Batal. Anda tidak bisa lagi maju. Iya. Anda dicoret tuh namanya dari daftar calon anggota DPR. Iya, iya, iya. Atau bahkan kalau terbuktinya setelah Anda sudah masuk, Anda sudah terpilih nih. Iya. Tapi kemudian ada orang yang bisa membuktikan Anda tuh nyogok sebetulnya. Iya, iya. Anda dicoret dari Di undang-undang pemilu kita itu tidak ada hukum Tidak acara seperti ada. itu. Kalau sudah terpilih, udah selesai, pun ada temuan baru, ya itu sudah kadaluarsa. kadaluarsa. Itu problemnya. Dan bahkan ini Bill, kalaupun Anda ini ceritanya ketika proses pemilihan nih ya, Iya, iya, iya. Anda ketahuan Iya, ya, Anda diapakan? Ya cuma dibilang nggak boleh. iya, iya. Ya, dan palingnya akan saya lupa ya apakah akan diberi sanksi atau tidak. Iya. Orang yang menyebarkan itu. Jadi tenaga-tenaga untuk yang menyebarkan uang itu, apakah mereka akan diberi sanksi atau tidak, saya lupa. Barangkali diberi sanksi. Iya. Ya. Tapi terhadap si calon, Iya, ya itu sama sekali tidak bisa diapa-apakan. iya, iya. Dan memang tidak pernah terjadi apa-apa. Betul. Nah, selama itu tidak pernah berubah, Iya, Anda boleh berusaha bangun negara ini Iya. dengan sebaik-baiknya, tapi Anda nggak punya DPR yang benar, iya. nggak akan benar itu Indonesia ini. Nah, karena itu setelah sekian lama dulu itu saya cuma bergerak sebagai aktivis LSM, Iya, ya. iya, Pada usia tertentu, iya. saya merasa bahwa ini saat dimana saya udah melewati masa muda saya udah Iya. tua sekarang. Oke, Ketika itu udah nothing to lose lah ya. Iya, iya. Nah, saya harus masuk ke politik. Dan begitu saya menjadi anggota PSI, Iya. enggak, sebetulnya sebelum saya jadi anggota PSI, tapi saya ikut terlibat misalnya dalam peperangan memenangkan Jokowi selama Iya, iya. 10 tahun itu kan. Iya. Walaupun dengan derajat naik turun yang juga luar biasa, ya pernah saya nggak lagi ada masa di mana saya merasa harus lebih tenang gitu, Iya, lebih iya. tidak berbicara ya. Tapi sebetulnya selama 10 tahun itu saya sudah sangat berpolitik. Iya, iya. Apalagi ketika akhirnya saya memilih menjadi anggota PSI. Iya. Apalagi ketika akhirnya saya memilih untuk menjadi calon Iya. DPR kan. Nah, setelah selesai itu ya memang terbentuklah brand saya sebagai Politisi gitu. Kemarin minta maaf, suaranya cukup signifikan setauku Bang Ade ini. Signifikan dan seharusnya saya lolos. Seharusnya dapat satu kursi. Dapat satu kursi. di Jawa Masalahnya Selatan. partainya yang nggak dapat. Partainya nggak lolos. Tapi itu memang harga yang harus dibayar kan. Iya, 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 iya. Karena saya memilih partai yang ya belum pernah masuk ke parlemen dan berusaha menerapkan prinsip tadi no money Iya. politics. Buat saya ya benar banget, memang harus begitu. Iya, iya. Tapi ternyata masyarakat tetap lebih memilih, mungkin ya. Mungkin. Ya orang akan bilang, tapi Bang Adik buktinya orang milih. Iya. Ya saya milih karena barangkali saya sudah cukup terkenal lewat YouTube saya kan. Iya, iya, iya. Mungkin ya. Jadi ketika itu ada sekitar 70.000 orang milih saya. Wow, luar Dan biasa. 70.000 itu angka yang cukup buat saya untuk bisa masuk. Iya, iya. Cuman ini kan yang lain-lain nggak memiliki keberuntungan seperti saya. Iya. Orang betul-betul harus membangun image dan seterusnya. Iya. Sementara nggak boleh bayar, Iya. ya kan? Nah itu ya kalahnya saya rasa karena terlalu jujur. Iya, iya, iya. Bang Ade, kenapa Pak Jokowi? Kalau kemudian Enggak. jadi gerakan politiknya Iya, Ade karena Armando. menurut saya he is the best. Ya. Oh, oke.
Saya adalah orang yang terlibat dalam gerakan-gerakan politik sejak zaman saya mahasiswa Oke, sebetulnya. oke. Eh, dan dalam waktu bertahun-tahun itu dari Mhm. saya kan menjadi mahasiswa di tahun 80-an kan, Iya, iya. lawannya Soeharto kan. Iya. Ketika itu sempat kita masyarakat ketika itu atau masyarakat sipil ketika itu berpikir memang udah nggak ada cara lagi lah untuk menjatuhkan Soeharto ini. Iya, iya, iya. Kita harus nerima aja, ikhlas aja. Iya, iya, iya. Sampai kemudian terjadi 98 itu. Oke. Ketika itu berubah kan. Iya, iya. Dan saya merasa ya Tuhan membukakan jalan nih buat Indonesia. Oh, oke. Ya, dibikin krisis ekonomi, dibikin Iya. segala macam kan. Dan ketika itu saya rasa kalau saja Soeharto cukup bijaksana, Iya. dia memilih nggak maju lagi pada tahun 97, Iya. ada penggantinya misalnya Habibie, Iya. Soeharto akan aman. Oke. Tapi memang tidak diberi kesempatan oleh Tuhan untuk Iya, iya. selamat dia ya. Oke. Nah, ketika masuk ke reformasi, tentu aja kita dengan menggebu-gebu membayangkan, wah, the new Indonesia. Iya. Iya, tapi dalam waktu sekian tahun kita sudah merasakan bahwa karena sudah menyadari bahwa karena busuknya sistem, bukan hanya sistem politik, semua Iya. sistem lah ya. Betul, betul. Nggak ada jalan lain memang. Emang bukan nggak ada jalan lain. Memang berat sekali bagi kita untuk menyelamatkan Indonesia. Wow. Lalu tiba-tiba datanglah seorang dari Solo ini. Iya. Itu kayak a dream come true, Bill. Yes. Oke. Dan waktu itu ya kita harus merasa ya harus dukung Jokowi. Oke. Nggak ada pilihan ya. Dan dia pilihan yang terbaik. Dan setelah kami pilih, nggak sempurna tetap. Ya. Nggak sempurna karena dia beroperasi, dia menjadi seorang presiden di sebuah sistem yang sudah busuk. Iya. Ya bahkan Anda harus banyak berkompromi Iya. dengan partai ini, dengan partai itu, Iya, dan ya segala macam orang-orang busuk itu. Mhm. Hasilnya nggak pernah bisa maksimal. Oke. Tapi kan perlahan-lahan kita lihat perbaikan. Hmm. Indonesia membaik. Salah satu yang paling saya senangi, saya merasa bahagia itu adalah saya itu sebetulnya kan keturunan Sumatera ya, Iya, iya. Sumatera Barat. Mhm. Dan ayah saya tuh punya tuh semangat melawan Jawa gitu Iya, iya, iya. di masa itu. Jadi ada tuh Iya, ya. iya, iya, iya. Ya, saya sempat punya perasaan itu, cuman belakangan saya merasa nggak perlu gitulah ya. Iya, iya. Tapi saya paham kenapa ayah saya seperti itu, membayangkan Indonesia di zaman Soekarno tuh. Iya. Anda ingat ada PRRI dulu. Betul. Itu logis kenapa ada PRRI, kenapa itu dilakukan. Mhm. Nah, tapi kemudian setelah Orde Baru diabaikan sama sekali itu luar Jawa itu. Oke. Ya nggak sama sekali, mungkin itu kata yang tidak tepat ya. Iya, Tapi iya. betul-betul ya Jawa sentris itu terjadi kan. Mhm. Adalah Jokowi orang yang mengatakan enggak, kita itu harus ngeliat keluar. Iya. Papua dia bangun, Iya. itu luar biasa. Harga bensin yang sama Harga se-Indonesia. bensin yang sama. Ya sorry tuh saya kalau Anda nggak setuju dengan saya juga boleh. Iya. Saya ngerti kenapa harus IKN di Kalimantan. Menurut saya tuh emang luar biasa Pak Jokowi ini. Mhm. Dia melihat dari kacamata itu. Mungkin nggak sempurna, mungkin ada banyak problem ya. Iya. Tapi kan kita bicara tentang kalau dalam orang Islam itu kan bilang sebetulnya yang terpenting tuh niatnya apa sih? Iya. Nggak mungkin lah Jokowi itu bangun IKN itu untuk kepentingan kekayaan dia kan. Iya, iya. Nah jadi saya mau bilang begitu banyak bukti yang kemudian yang diberikan Iya. dari tahun 2014 sampai 2024 itu yang membuat kami para pendukung Jokowi merasa ya he is the best. Oke. Dia emang orang yang terbaik. Tapi ada yang nggak maksimal kata abang tadi. Maksudnya apa yang nggak maksimal dari Pak Jokowi? Ya Walaupun misalnya subjektif. saja saya bicara tentang Oke. sebetulnya IKN barangkali problematik Oke. ya karena pendanaan, pembiayaan dan macam-macam. Iya. Itu yang saya mau bilang ya mungkin nggak sempurna Oh, sih di oke, situ. oke. Ya. Mungkin itu nggak berhasil. Mhm. Dia pernah bikin apa yang jadi membangun dari laut itu. Ya. Iya, iya. Tol laut atau Tol apa laut ya. ya, tol laut. Itu kan juga nggak jadi. Iya, iya. Itu gagal lah ya. Iya. Tapi it's okay. Iya. Ya. Niatnya udah baik tapi gagal di jalan. Oke.
kabinetnya juga nggak bersih-bersih amat. Iya. Tapi saya bilang tadi, Anda harus kompromi. Iya. Anda mau jadi pemimpin yang apa ya, yang pokoknya harus saya bersihkan semua Iya. orang. Saya memimpin ini. Iya. Pertama-tama dia jadi presiden aja kan karena Partai partai-partai. politik. Yang busuk kan partai-partai. Dan biasanya banyak orang-orangnya partai yang bermasalah gitu. Banyak sekali yang kena masuk penjara di Iya. eranya Pak Jokowi. Coba aja itu hampir semua saya rasa ya. iya. Itu bukanlah orang-orang yang independen, tapi orang yang datang dari partai. Termasuk partai dia sendiri dari Gerindra kan. Nah, Bang, pernyataan Salah. bukan Gerindra dari itu PDI. Prabowo. Ya PDI. Oke, Bang, pernyataan Abang ini kan sebenarnya mengingatkan saya dan juga teman-teman, terutama penikmat YouTube. Ade Armando itu ya berarti di belakangnya juga ada, bukan di belakang, artinya mitra kerjanya beliau salah satu di antaranya ada Mas Eko Kuntadi, ada Bang Denny Siregar, Oh, dulu. ada Guntur Romli, Iya. ada Mbak Nong. Mbak Nong ya. Teman-teman Cokro lah dulu. Kami kalau sudah mau bicara Cokro politik yang asli nasional, ya. oh, emang ada Cokro Iyalah, tadi itu kan? Cokro asli yang itu. Oke, Cokro Pemuli yang awal lah. Iya, iya. Mas Sahal juga termasuk. Kenapa Ade Armando tidak mengikuti jejak teman-teman yang lain yang justru menentang Pak Jokowi sekarang? Cukup keras. Karena mereka menentang Jokowi. Kan jadi ceritanya tuh, itu jawaban yang terlalu sederhana ya, Iya, iya. Bill. Kan ceritanya kita semua pendukung Jokowi. Oke. Ya. Dan ketika itu kita mendukung sekitar 2 atau 3 tahun sebelum pemilu Pilpres 2024. Oke. 2022 saya rasa jadi ya. 2 tahun kali ya. Hmm. Itu kan kami semula mendukung Ganjar. Iya. Dan antara lain itu karena apa? Karena kata Pak Jokowi, Hmm. dibantulah Ganjar itu. Ya. Saya nanti di waktu yang tepat akan menunjukkan keberpihakan saya pada Ganjar. Kira-kira gitu ya. Iya. Tapi saya belum bisa ngomong nih katanya. Iya, Itu iya. sekitar tahun 2022 atau 2021. 2022 mungkin ya. Hmm. Ya kita turun tangan kan. Iya. Membantu Ganjar kan. Termasuk PSI itu cukup kencang ya. Nah, masalahnya kemudian di PSI kan. Iya, Kenapa? Saya kan ketika itu tahun 2022 itu memutuskan untuk masuk PSI kan. Iya, iya. Artinya resmi. Saya orang PSI nih ya. Abang sampai nangis loh itu, Bang. Terharu apa gitu. Kok bisa ini orang kok jadi politisi mana nangis gitu. Luar biasa. Enggak, saya emang cengeng. Jadi itu Waktu abang digebukin nggak nangis. Itu rame iya. tuh. Kalau digebukin kan cuman luka-luka. Iya. Kalau ini hati kan. Hati gitu luar biasa. Apa ya waktu itu? Ya saya lupa tahun persisnya. Iya. Tapi saya masuk PSI. Terus kita dukung Ganjar, kita berupaya untuk memenangkan Ganjar, dan Ganjar naik suaranya. Betul. Waktu itu saya udah bikin tuh di video ini sih udah Iya. kalau Ganjar lah ini yang menang. Karena saya udah lihat teman-teman seperti apa kan, Iya. dan gimana masyarakat sipil itu pro Ganjar kan. Iya. Cerita kemudian datang dari PDIP. PDIP mulai menunjukkan bahwa Ganjar itu punya mereka ya, Iya. dan kita akan posesif gitu, kita kuasai nih Ganjar ini. Ganjar ini adalah petugas partai kita. Dan waktu itu PDIP lebih ke Puan. Aslinya ya. Ngangkat Jadi Puan kalau itu mau lihat urut-urutannya baliho-balihonya. Betul. Mula-mulanya Puan, Iya. ya. Walaupun juga nggak pernah dinyatakan secara resmi ya. Iya. Kita yang mengangkat Ganjar ini menjadi seperti buat mereka kali ya, gangguan kan. Iya. Nah, muncullah si PSI. PSI juga kan sangat Jokowi Iya. dan sangat Ganjar jadinya kan. Betul. Saya itu adalah seorang anggota dari tim pemenangan Ganjar. Oh, oke. Iya. Dan bukan cuma anggota tim, tapi saya lupa dewan pembina saya lupa dewan apa. Iya. Tapi di atas. Oke. Dan kita udah presiden kita Ganjar nih 2024 kan. Abang juga di Cokro beberapa kali tuh bikin konten Betul. tentang Ganjar terus. Dan saya bilang PDIP harus Ganjar. Iya. Kalau bukan Ganjar nggak bisa. Iya. Ya. Nah terus ini agak kacau cerita. Oh ya, PSI kemudian mengumandangkan dukungan kepada Ganjar. Iya. Kan?
Ganjar beserta siapa yang jadi wakilnya saya lupa. Kayaknya anaknya Gus Dur deh. Ya, ada Siapa? Yeni Wahid, ada Yeni. Heeh. Kayaknya ya. Oh iya ya, cukup. Termasuk Mahfud MD kemarin dimunculkan juga Enggak, tapi sejak yang awal. PSI waktu itu Ganjar Yeni. Iya, iya. Dan kita bikin poster segala macem. Ya. Itu pun hasil mereka datangi masyarakat kan. Gimana? Pasangan kan PSI kalau nggak salah itu datang Oh ke iya, iya. masyarakat, Kita polling-pollingnya bikin gitu. ya survei. Survei. Ya. Nah, surveinya di kalangan kita, di kalangan para pendukung PSI, Ya, bukan ke masyarakat luas. oke. Ya udah kalau PSI-nya kepengennya begitu, ya Mhm. kita udah firm dong ya dukung Ganjar. Ya. Nah, dilalahnya atau tiba-tiba saja PSI PDIP marah-marah sama PSI. Oke. Nggak boleh dia bilang itu. Turunkan itu. Apa semua baliho kita. Kita udah bikin. Iya, iya. Maksud kita untuk mendukung PDIP. Iya, iya. Bayangin loh, PSI mendukung PDIP. Mendukung Ganjar. Iya, iya. Disuruh turun semua. Ketika itulah kita merasa, wow, ini nggak benar nih. Dan ketika itu Ganjar sendiri bilang, apa PSI? PSSI. Itu yang blundernya dia kemarin kan di situ memang. Ya, ya kan kalau Ganjar mah sering blunder ya. Tapi menurut saya ini gimana PDIP melihat kami. Iya, iya, iya. Kami harus disingkirkan. Iya, iya. Oke. Nah, ketika itulah yang saya tahu para pimpinan PSI berembuk dan sampai mengatakan, well, kayaknya tahun ini kita mungkin tidak akan dukung siapapun dan boleh karena kita bukan partai di parlemen. Iya. Ya udah, kita maju aja sebagai pemilu pileg ya. Iya, Kita nggak bisa dukung Ganjar kan. betul. Dan ketika itu kita masih mengatakan kita nggak mungkin dukung Prabowo Iya. ya. Dan abang masih punya satu konten yang bicara soal beberapa dosanya Pak Oh Prabowo iya, waktu itu. kenapa kita nggak mungkin milih Prabowo? Iya, iya, Ya. iya, iya. Yang sampai sekarang kalau orang bilang apakah Anda menyesal pernah membuat itu? Enggak dong, itu sikap Iya, saya, sikap, betul. Iya. Dan momentumnya juga. Momentumnya. Iya, iya. Tapi kemudian ya keadaan dengan berubah dengan sangat cepat atau perlahan berubah. Dan ketika itulah Jokowi bilang sama PSI. Kalau dulu dia bilang sama para relawan ya termasuk saya yang Oke. saya bilang 2022 itu, Iya, iya. kalau dulu dukunglah Ganjar. Kalau dia cuma bilang kalian kenal lah sama Prabowo itu. Oke. Itu sebuah sinyal yang ketika dibawa pulang ke kantor, Iya. serius. Kita dukung Prabowo. Ketika itulah saya merasa bahwa kalau gitu saya harus belajar tentang Prabowo. Oke. Oke. Saya belajar, saya buka buku sejarah segala macam. Saya tanya, saya ngobrol Iya. sama orang-orang yang kenal Prabowo. Lagi-lagi saya ulang, nggak perfect. Penculikan benar, dia melakukan penculikan. Itu nggak bisa dibantah. Oke. Dia sendiri ketika itu sebenarnya sudah diketahui. Kalau belakangan dia mengakui kan, iya memang saya menculik. Kalau ketika itu kan baru tahap berita segala macam atau pemecatan, bukan pemecatan, pemberhentian ya. Iya, iya. Itu menunjukkan bahwa dia emang terlibat dalam penculikan tersebut. Dalam bahasanya Panji kemarin di stand up comedy itu dia bilang begini bahwa Pak Prabowo mengakui, tapi dalam bahasanya Pak Prabowo bahwa dia cuma mengamankan. Tapi menurut Panji nih bahwa ada yang miss, atasannya bilang diamankan, Prabowo justru menculik gitu. Iya. Nah, Dan itu mungkin taruhlah iya. Oke. Ya, dan itu adalah mungkin tanda petik kesalahan atau kelemahannya Prabowo Oke. pada masa itu. Cuma itu bukan kejahatan karena semua yang dia culik dilepas. Dia kembalikan. Itu yang belakangan saya pelajari. Oh, oke. Terus kemudian saya pelajari juga ternyata yang paling bikin kita marah itu dengan 2014-2019, dia kan didukung oleh kelompok-kelompoknya Rizik Sihab dan kawan-kawan. Betul. 212 bla bla bla. Betul. Pada tahun 2024 udah kelihatan bahwa dia udah lepas. Iya, iya. Bahkan dia udah dimaki-maki oleh kelompok Iya. 212. Kemudian apakah dia tidak percaya pada demokrasi? Diakui, saya tidak percaya pada demokrasi yang bebas, yang liberal. Ya, memang nggak bisa. Itu Iya. Prabowo percaya itu. Tapi apakah dia
dia kan ada persoalan karena dulu dia sebagai tentara ya Iya. terlibat di Timor Timur, di Betul. Papua. Tapi kan itu masa lalu dia. Mm-mm. Nah sekarang bisa nggak kita memaafkan dia untuk hal-hal itu Iya, iya. demi masa depan Indonesia? Iya, iya. Ketika itulah saya menganggap, well kalau emang kita harus dukung Prabowo Mm-mm. dan itu terutama karena Pak Jokowi bilang begitu, Iya. ya udah nggak ada sebuah pengkhianatan yang saya lakukan. Iya. Makanya belakangan saya bikin lagi video yang mengatakan Iya. kenapa akhirnya saya dukung Iya, betul. Ada Prabowo. video itu. Iya. Artinya saya tidak ingin menutup-nutupi bahwa saya pernah menyatakan Iya. jangan dukung Prabowo di masanya ya, Iya. di masa sebelum akhirnya saya tiba pada keputusan untuk mendukung Prabowo ya. Nah, tapi saya juga ingin mengatakan dia bukan orang sempurna, Iya. artinya tidak sesempurna Jokowi lah kira-kira Iya. gitu ya. Iya. Jokowi aja saya udah bilang nggak sempurna. Ini juga lebih dari itu. Iya, iya, iya. Tapi buat Indonesia ke depan, saya percaya sama Prabowo. Dan itu adalah pilihan yang menurut saya dibandingkan dengan pilihan-pilihan yang ada waktu itu, dia adalah yang terbaik. Oke. Apalagi ketika yang akhirnya yang muncul adalah lawannya adalah Ganjar dan adalah Anies. Anies. Nah, teman-teman yang Anda bilang tadi, Iya, Eko iya. dan kawan-kawan, nggak terima itu. Ya, tetap mereka saklek pada prinsip awal. Pada prinsip awal, buat dia itu adalah Ganjar. Tapi saya bilang kan Jokowi udah enggak. Ya. Sekarang Anda dukung Ganjar atau dukung Jokowi nih? Iya. Kalau Anda dukung Jokowi, ya udah. Menurut saya, Iya, iya. if you are really gitu ya, loyalisnya Jokowi, Anda sebaiknya mempertimbangkan apa yang dikatakan oleh Jokowi. Karena Jokowi juga disingkirkan oleh PDIP. Ya, di saat itu kan udah mulai terbuka. Kan udah terbuka, terbaca, betul. terbukti. Sebetulnya sebelum itu pun udah disakiti, Iya, tapi iya. mungkin karena kita sendiri menutup mata kita dan kita mengatakan ya nggak apa-apalah disebut petugas partai dan seterusnya. Padahal sebetulnya harusnya kita udah bilang nggak bisa dong. Armando kalau bikin konten dalam tanda kutip menohok menyerang ke PDIP. Betul, Luar biasa, terutama ketidaksukaan Ade Armando terhadap definisi atau pengistilahan petugas partai itu. Aku sangat ngikutin itu. Oke, oke. Karena saya akan bilang gini, selama Anda masih memperlakukan Ganjar sebagai petugas partai, Iya. dia pasti kalah nanti. Pasti kalah. Iya, Ya. iya. Apalagi kemudian kalau nggak didukung Jokowi. Iya. Saya berulang kali loh memperingatkan Iya, PDIP. betul. Ya, Anda nggak berubah, Iya. Anda tetap songong, arogan, menghina-hina Jokowi, memanggil orang dengan petugas partai terhadap PSI, sesombong itu, Anda kalah nanti. Iya, iya. Dan saya dengan bangga sekarang bilang, semua ramalan saya itu, Iya, iya. peringatan saya itu terbukti benar kan? Abang kayak dokter Tifa juga ya, ahli prediksi gitu. Anda agak merendahkan saya. Enggak, Disamakannya dengan dokter. Iya juga ya. Dokter aja belum. Nggak apa-apa. bercanda. Betul, betul, betul. Nah ya jadi yang 5 orang ini Hmm. entah gimana itu lebih, saya rasa karena mereka lebih PDIP. Karena PDIP-nya Karena terlihatnya PDIP-nya. gitu ya, betul. Saya enggak. Ya. Bahkan saya, Anda tahu, saya kan dimusuhi oleh PDIP. Betul. Iya. Nah, karena saya terus mengkritik PDIP dan PDIP selalu mengatakan, Anda pura-pura aja memuji-muji nih Iya, iya, Ganjar. Sebenarnya lagi ingin menghancurkan PDIP. Enggak begitu. Iya, iya. I'm okay kalau Ganjar maju dengan PDIP dan PSI mendukung. Iya. Cuman Anda nggak membiarkan kami mendukung Anda. Iya. Kan itu masalahnya. Kalau nggak salah abang sempat break dari Cokro juga, bahkan abang fokus di Ade Armando Official channel YouTube kalau nggak salah. Gagal lah. Gini ceritanya. Oke. Jadi, Anda tahu ya bahwa ada bosnya Cokro TV kan? Oke, ya. Jadi, Oke. gini, saya ketika itu merasa bahwa kalau gitu, Iya. karena kita pecah dalam preferensi siapa yang kita dukung nih, Iya. ya udah Cokro TV kita jadikan tempat yang terbuka aja. Oke. Saya boleh ngeritik PDIP, saya boleh. Ini kan gara-gara saya ngeritik, saya lupa tepatnya saya mengkritik PDIP atau saya ngeritik Ganjar. Oke. Di drop tulis video saya. Iya, iya. Saya udah iya. bikin, Heeh. nggak jadi disiarin, di drop.
Terus saya merasa lah lu bikin menyerang, misalnya menyerang Prabowo, Iya. kan nggak apa-apa. Iya. Atau bahkan lu nyerang Jokowi kan nggak apa-apa. Iya. Kok gue nyerang PDIP, PDIP, di drop, Iya, ribut kita. Sebenarnya Iya. nggak bisa dong ini caranya. Kita bikinnya Cokro sebagai sebuah forum, sebuah media Iya. yang terbuka. Nggak terima mereka. Iya, 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 iya. Mereka bilang kamu keluar aja. Nah saya ngomong sama, ketika itu diangkat sampai ke bos. Terus bos bilang, ya itu keputusan diambil oleh CEO-nya Cokro. Nong waktu itu. Iya, iya, iya. Ya sudah dong. Iya, iya, iya. Anda harus nurut sama Nong. Iya, iya. Saya nggak setuju, tapi saya rasa hierarki organisasi seperti Iya, itu. iya. Udah deh kamu bikin aja sebuah channel baru. Iya. Dengan berat hati saya bikin channel baru itu. Yang saya bilang gagal tuh karena beratnya itu saya tidak pernah sungguh-sungguh sebetulnya Iya. membesarkan channel itu kan. Iya, iya. Nah, sampai kemudian politik berkembang terus. Iya. Si orang-orang yang bertahan di Cokro itu betul-betul menjadikan Cokro itu sebagai media yang menghajar semua lawannya Ganjar. PDIP. Oke. Sampai kemudian menyerang ya misalnya Prabowo dan segala macam. Sehingga akhirnya si pimpinan kami itu menganggap, wah ini kok jadi Cokro jadi begini ya. Iya, iya. Jadi di semua pemegang saham diminta pendapatnya. Nggak bisa. Iya, iya. Jadi Nong justru diberi Pilihan gitu. Kalau kamu mau begini terus, kamu keluar dari Cokro. Wow. Kalau kamu mau bertahan, kamu nggak bisa begitu. Iya. Dan kita sekarang akan membela Jokowi. Sebenarnya selalu dikatakan membela Jokowinya, Iya, iya. baru kemudian Prabowo gitu ya. Iya, iya, iya. Nah, karena mereka rupanya merasa bahwa mereka jauh lebih kuat kali ya. Ketika itu saya duga mereka ada tawaran-tawaran dari Pastilah. PDIP juga lah ya. Pasti. Kan bikin 2045 Iya. gitu kan, ada macam-macam gitu. Ya jadi saya udah mundur dari Cokro, bikin Ade Armando Official, tapi ya terbatas lah Iya, iya. penontonnya. Iya. Terus ketika itu terjadi, jadi si 5 orang itu akhirnya memilih untuk ya udah kita keluar aja. Iya. Dan mungkin mereka berharap Cokro tuh, saya duga ya, Iya. ini bukan menuduh, tapi saya duga Iya. kalau mereka keluar, habis lah Cokro ini. Iya, iya. Karena tinggal saya kan, Betul. sama Sahal. Sama Mas Sahal, betul. Ada si Syafiq Hasim dan Iya. yang tidak besar-besar amat ininya penontonnya. Kita akan mati kan? Iya. Ya kita harus buktikan enggak, kita nggak akan mati. Iya. Kita akan terus bertahan. Ya mungkin tidak dalam tingkat popularitas sebesar seperti ketika Yang sebelumnya gitu, betul. itu kan luar biasa. Iya. Penontonnya Denny Siregar itu kan fansnya Betul. luar biasa di masa itu. Eko ya. Iya. Terus ada Islah Barawi ya. Iya, Isra Barawi. Nong sendiri ada Guntur Romli juga. Ada Guntur Romli Iya. yang juga luar biasa penontonnya. Iya, kan? betul. Ya Fatwa Guntur. Guntur. Ya udah kalau kita harus berpisah, kita berpisah. Iya. Nah, jadi saya balik lagi karena mereka keluar. Iya. Saya dan Sahal jadinya sekarang, dan saya ditunjuk oleh kantor kami, ya udah Anda jadi pemimpin redaksinya. Iya. Dan siapa namanya si Mas Sahal jadi CEO-nya. Wow. Keren juga ya Cokro ya akhirnya. Bang, iya. ini sejarahnya menarik juga. Sejarahnya Aku sengaja mengulik ini karena penting menurut aku gitu. iya. Untuk pembelajaran. Dan Anda harus tahu misalnya bahwa gara-gara itu Iya. kami itu kan hidup terutama dari bantuan-bantuan ya. Iya, oke. Dari orang-orang yang concern, yang peduli. Iya. Nah begitu ini terjadi sebetulnya kita mengalami kemunduran Iya. luar biasa dari karena Anda jangan berharap, kita kan organisasi besar ya, ada tim produksi, ada segala macam. Anda jangan berharap ini bisa hidup hanya dari revenue YouTube. Iya, betul. Apalagi sekarang penonton kami itu udah drop luar biasa dibandingkan masa lalu ya. Drop luar biasa tuh
sebenarnya dibandingkan banyak kanal yang lain, Ya. kita lumayan Masih lah. lumayan Masih Cokro, sangat cukup lumayan. signifikan, betul. Tapi kalau dibilang dari tingkat penghasilan drop besar-besaran. Tapi jangan lupa, saya jadi komisaris. Wow. Nah, begitu saya jadi komisaris, Iya. sebagian dari penghasilan saya komisaris itu Iya. saya pakai buat biayain Operasional operasional Cokro dan sekarang ada PayPeace satu lagi, Iya. Pergerakan Indonesia untuk semua Peace. yang bukan politik ya, Iya, iya. yang lebih membela minoritas dan segala macam. Iya, iya. Keren. Jadi kayak Tuhan memberikan jalan juga terus Iya, iya. supaya kita jangan sampai mati nih. Tapi ini sekaligus mengkonfirmasi Bang ya bahwa kita YouTuber yang kemudian konsen di kerja-kerja isu politik bukan berarti akhirnya kita juga kayak disetir oleh Pak Jokowi. Sama sekali tidak. Itu orang kan berpikir Cokro ya, YouTuber Nusantara. Ya, ya. Kan gitu. Betul. Ini Ya, nah ini Anda bisa yes. mengakuinya sendiri. Iya gitu. Karena orang menilai ini mereka ini cebokers, mereka ini dibayar oleh Gibran, dibayar kayak kemarin Hersubeno tuh memastikan bahwa termasuk Roy Suryo itu memastikan bahwa YouTuber Nusantara itu dibayar bla bla bla. Apalagi Cokro kalau begitu kan, sedangkan YouTuber Nusantara yang cuma kecil-kecil aja dianggap dibayar. Nah, terakhir juru bicaranya Demokrat nih, dia sampai bilang bahwa ada semacam dikonsolidasi, dikoordinir untuk menyerang Pak SBY gitu kan. Ini tanggapan Abang ini gimana? Sampai akhirnya kita akan masuk ke peristiwa Demokrat ini yang sekarang lagi mau somasi teman-teman YouTuber. Iya, itu kan luar biasa. Itu kan kata yang tepat untuk itu semua adalah fitnah. Iya, oke. Saya nggak tahu mereka itu punya kebiasaan fitnah ya. Iya, iya. Jadi Anda menyebar fitnah, mengarang sendiri cerita, Iya. mengarang sendiri narasi, Iya. menyebarkannya sendiri, Iya. mempercayai sendiri, kemudian mengatakan bahwa iya mereka tuh orang-orang yang dibayar itu Iya. oleh Jokowi. Betul. Saya rasa Jokowi itu nggak kaya-kaya amat lah. Oke. Ya. Misalnya kayak begitu-begitu ya. Iya. Ya bahwa kita misalnya diberi peluang untuk ya saya tahu YouTuber Nusantara kan sangat dipercaya sama Pak Jokowi kan, Iya, bisa ketemu langsung segala macam. Betul. Saya sendiri nggak pernah tuh bisa ketemu langsung atau diundang untuk ketemu dengan Pak Jokowi, Betul. ngobrol berdua gitu, Iya. nggak ada itu. Oke. Ya. Nah ini jadi buat teman-teman semua yang nyebarin fitnah Iya. semacam itu, nggak akan ada gunanya Anda nyebarin fitnah semacam itu. Iya. Toh akhirnya kebenaran akan menemukan jalannya sendiri kan. Betul. Orang bisa tahu bahwa enggak, ini bukan persoalan kami dibayar, kami itu percaya pada Pak Jokowi. Iya. Kami itu, saya bahkan mengatakan ya bagi sebagian orang terasa berlebihan. Mati pun saya perlu, mati pun saya mau. Iya. Kalau untuk membela Pak Jokowi nih, ya. Saya rasa Anda juga. Yes. Kita tuh kan merasa bahwa Jokowi itu penting buat Indonesia. Iya, oke. Bukan buat saya, bukan buat anak saya, buat Betul. Indonesia. Kita perlu punya tokoh semacam itu. Iya. Dia semacam tokoh panutan yang akan kita kenang terus gitu loh. Betul. Ya orang ini mengatakan ini, orang ini melakukan ini, orang ini melakukan itu. Iya. Buat saya, dan jangan pikir saya itu dekat dengan Gibran, dekat sama siapa, Kaisang misalnya. Iya. Apalagi Kaisang ketum kan? Ketum PSI. Wah, ada Armando. Boro-boro yang ada saya ditegur. Iya. Kasih sanksinya sanksi lucu-lucuan tapi nggak ada. Iya. Anda bisa lihat saya masuk nggak di struktur kepengurusan PSI? Nggak ada. DPP ini nggak ada ya, Bang? Di DPP nggak ada. Walaupun tetap Ade Armando adalah kader PSI. Adalah anggota PSI. Anggota PSI atau ya kader mungkin bisa. Tapi saya itu bukan orang yang bahkan saya nggak mau diatur terlalu jauh misalnya. Oke. Saya sih gini, kalau dibilang Bang Ade jangan ngomong tentang itu ya. Iya. Kenapa gitu loh? Oke. Kalau kenapanya make sense, karena ini ya udah. Oke lah. Ya. Tapi jangan atur-atur gue untuk nggak boleh ngomong ini, nggak boleh ngomong itu tanpa ada alasan. Kasih alasan dulu. Jadi ya saya rasa walaupun saya nggak tahu Anda ya, YouTuber Nusantara itu berapa orang sih? Kalau konten kreatornya ada sekitar 38 orang. Di berapa kanal? Di 31 orang ada yang 2 kanal, ada yang 1 kanal kan gitu. Tapi kita ada 1 kanal YouTube, YouTuber Nusantara namanya. Di situ ada beberapa narasumber, host-host yang ya kayak Cokro lah gitu. Nah, penonton, saya tuh bukan YouTuber Nusantara. Iya, betul. Jadi saya mau bilang kita tuh pada dasarnya adalah orang-orang yang bekerja
tanda petik sendiri-sendiri, Iya. tapi pemikirannya sama. Betul. Saya nggak pernah tuh diundang duduk sama-sama Iya. mengatur strategi. Iya. Ya, saya yakin ada lah ya. Tapi kan kita juga nggak melakukan itu secara Iya. terus-menerus. Kita angkat ini, kita serang. Jangankan abang, kami di internal YouTuber Nusantara hari ini Mas Ketum Pak Agri Fanani bicara A, saya bicara B. Kita nggak ada satupun perintah. Yang kita perintahkan cuma teman-teman hati-hati dengan delik hukum ya. Teman-teman hati. Sedangkan Mas Agri hari ini yang bicara tentang saya menduga ada SBY di belakang. Ini misalnya ya ada Megawati di belakang disomasi. Ini padahal bahasanya bahasa dugaan, bahasa pemikiran, bukan bahasa fitnah, menuduh. Ya. Kan gitu. Ya Jadi itu dari Demokrat. Demokrat. Demokrat, Kayak gitu. ya Demokrat juga kalau dalam pandangan saya, Iya. justru Demokrat yang harus lebih pinter dong. Ya. Itu kan sebenarnya sindiran, Iya. ya bisa disebut sebagai sindiran. Sindiran. Ya sindiran jawab juga dengan sindiran, lagi. Atau klarifikasi. Atau bahkan Anda perlu bisa saja menyampaikan jawaban Anda secara narasi-narasi yang formal gitu ya. Iya. Tapi jawab dengan berwibawa. Iya. Betul Ngapain juga. ada somasi? Anda kan bisa bilang Agri Fanana itu ngaco. Iya. Dari mana dia bilang bahwa kita ini? Bikin dalam pernyataan resmi. Kalau Betul. perlu SBY-nya turun tangan Iya. kan ngomong. Kenapa harus sekarang somasi? Iya. Ini pandangan saya. Wah, ini kayak Panji Panji juga bilang bilang. ini pikiran saya gitu. Tapi kalau Panji mah sudah body shaming tuh. Mas Gibran dia peragakan yang ngantuk-ngantuk gitu kan menurutku dia nggak nyaman juga. Atau gimana pandangan Bang Ade tentang Panji itu memalukan. Iya. Dia tuh sampai bilang apa ya? Jadi penghinaan dia terhadap Gibran tuh menurut Iya. saya udah offside. Offside. Udah di luar. Iya. Ada kan gini, dia tuh bilang bahwa ini kita jadi pindah nih ngomong. Oke, Panji ya ngerong idul aja gitu. Dan mudah-mudahan penonton juga tahu apa mens rea-nya Panji atau apa sih dia bilang dia bikin The Founders atau apa. Iya. Founders 5 ke apa itu. Ya itu. Ya. Kita hormat lah sama Panji. Panji itu adalah orang yang misalnya dia begitu berani berangkat ke Amerika Serikat untuk bertarung di sana. Iya. Itu kan bukan orang pasti orang pintar yang melakukan itu. Orang yang berani. Jadi kita salut. Oke. Tapi dalam kasus ini, dalam kasus terutama mens rea dan founders kemarin itu, kan dia sengaja bicara tentang komedi politik. Dan terus dia bilang, saya bicara tentang komedi politik ini, saya melakukan ini dalam rangka karena ada begitu banyak orang goblok di Indonesia. Oke. Mas Ade juga goblok. Jadinya kan, Oke. ya, kan Kita juga atau jadi. kita adalah orang yang menjadikan orang-orang jadi goblok. Saya nggak tahu lah. Iya. Tapi maksud saya, ya. Anda ingin mendidik orang-orang goblok ini menjadi pintar. Oke. Tapi dengan cara apa? Loh kok tiba-tiba dia marah-marah ke Gibran, ke Jokowi, ya? Dengan sebutan-sebutan yang sangat menghina. Seolah-olah Gibran tuh sama sekali tidak punya kapasitas apapun. Jadi misalnya pernyataan dia, loh saya bukannya bilang bahwa Gibran nggak boleh berpolitik, tapi ya nunggu dong. Ya. Nggak sabar menunggu. Nggak sabar menunggu. Kenapa mengubah aturan? Saya akan bilang siapa yang mengubah aturan? Emang Gibran mengubah aturan? Bahwa ada orang lain yang mengubah aturan? Ya itu melalui sebuah proses yang konstitusional. Ada orang-orang mengadu ke mahkamah, mengajukan permintaan agar terjadi perubahan dalam undang-undang. Betul. MK kemudian merasa bahwa ada banyak sekali yang ditolak kan. Dan soal usia itu adalah salah satu yang ditolak. Yang diterima bukan usia, yang diterima adalah bahwa kalau orang itu sudah pernah ikut dalam pilkada sebelumnya dan menang, menjadi kepala daerah, betul. Menjadi kepala daerah melalui pemilihan langsung, maka harusnya tidak ada alasan untuk menolaknya menjadi calon presiden, wakil presiden. So logical.
Ya kenapa lu boleh di daerah, kenapa sekarang di Indonesia jadi nggak boleh? Ya. Kan bukan soal usianya. Dan dalam catatan sejarah Republik Indonesia ini pernah memberikan ruang umur 30 tahun loh. Ada undang-undang kita yang mengatur tentang kepemiluan menjadi presiden. Kan gitu. Waktu itu. Oh iya. Saya penyelenggara pemilu, Bang. Jadi saya tahu sebenarnya gitu. Sebetulnya pernah. Betul. Nah, itu maksudnya itu tambahan isu lagi bahwa ya emang kenapa kalau diubah menjadi di bawah 40 tahun ya. Betul. Apakah itu sebuah hukum yang emang nggak pernah boleh diubah? Iya. Se-sacred, sesuci apa Betul. aturan bahwa itu 40 tahun. Dan konsekuensi apa yang paling besar sekali kalau kemudian tetap tidak boleh di bawah 40 tahun. Betul. Tapi MK bahkan logikanya sederhana. Kalau dia udah pernah ikut pemilihan, ini kan demokrasi juga nih di daerah, pemilihan langsung oleh masyarakat. Ya harusnya dia boleh juga dong ikut di pemilihan presiden. Betul. Kan so logis, sangat logis kan? Walaupun memang sialnya ketua MK paman gitu. Itu soal lain. Kita harus salahkan. Iya, betul. Itu paman. Ya mungkin ketika dia menang 5 lawan 4, coba nggak ada si paman ikut jadi 4 lawan 4. Ya mungkin ada. Tapi faktanya adalah itu semua dijalani secara konstitusional. Dan kemudian MK memang mengatakan harusnya dia tidak ikut dalam pengambilan keputusan. Karena itu dia disuruh mundur kan. Tapi kan kemudian MK juga menyatakan, tapi hasil pemilunya tetap. Betul. Semua itu konstitusional, Panji. Bukan Gibran yang mengubah-ubah. Dia cuma jadinya bisa maju. Dan kemudian dipilih oleh masyarakat gitu. Ditambah dengan ada kuasa Tuhan juga, Bang. Ini barang kalau memang nggak ada takdir dari Tuhan, biar lo anaknya Tuhan sekalipun, kan gitu. Jangan kan anak presiden, kan gitu. Artinya kalau memang ini karena takdir Tuhan ya, Mas. Kalau kita bicara religius lah, ada kuasa Allah di sana. Kalau memang Allah nggak ridho, bukan cuma Gibran, Prabowo pun nggak akan pernah jadi presiden. Kan logikanya di situ gitu. Ngapain sih mau ya kalau memang terbukti secara realistis ada pelanggaran, ya udah, jangankan kalian, kita juga nggak akan pernah meridhoi itu. Betul. Kayak misalnya gini, kenapa sih Gibran harus minta-minta jadi wapres? Dia nggak pernah minta. Betul. Dia justru menolak. Ini kayak Panji nggak pernah baca penjelasan dari bahkan dari Prabowo sendiri. Dasko juga. Dari Dasko sendiri, dari berbagai orang. Bahlil mengeluarkan itu. Bla 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 bla. Tapi poinnya adalah gini, yang mengajukan, yang meminta agar Gibran menjadi wapres adalah Prabowo sendiri. Karena hasil survei demi survei menunjukkan dari semua calon wakil presiden yang terbaik untuk mendampingi Prabowo, angka tertinggi itu ada di tangan Mas Wapres. Wapres Gibran. Dia sendiri bilang nggak usah. Diminta. Akhirnya dia dengan bukan besar hati, dengan ya udahlah. Karena bapaknya juga bilang ya udahlah Gibran. Jokowi juga tidak pernah campur tangan terlalu jauh. Tapi kalau Prabowo yang minta sampai 3 atau 4 kali saya lupa, akhirnya dia maju. Nah, saya mau bilang gini, si Panji ini barangkali punya niat punya niat baik, ingin membuat pintar masyarakat. Tapi kenapa ketika dia manggung, yang dijadikan ilustrasi adalah Gibran, Jokowi ada ya, Prabowo juga ada, tapi Gibran. Betul. Itu sampai ada ejekan dia. Gibran tuh betul-betul nggak bisa nunggu ya. Jadi kalau dia lagi naik mobil sama supirnya, dia tanya sama supirnya, itu orang-orang di pinggir jalan tuh ngapain? Dia bilang, nunggu Pak. Nunggu angkot. Apa itu? Jawaban si supir, oh angkot itu bis tapi kecil. Bukan angkot yang saya tanya. Itu nunggu tuh ngapain? Itu kan artinya penghinaan yang luar biasa ya terhadap Gibran. Atau mungkin gini Bang, kalau dalam pandanganku ya, sekritis bahkan sejahat apapun pernyataan Panji, kalau dia murni sebagai komika, sebagai artis, kadang-kadang kita juga akan terhibur sebagai otokritik. Oh iya. Persoalannya kan dia anak abah gitu. Dia ini kan juru kampanyenya Anies Baswedan. Makanya saya bilang sama teman-teman, kalau kalian memang artis dan memang berencana menjadi politisi,
ya berarti masuk aja relnya ini, keberpihakannya jelas. Jangan lebay kayak ini teman-teman influencer yang merasa diteror lah, yang merasa apa semua. Ya kalian, kita senang juga kalian kritis. Cuma problemnya kalian punya latar belakang. Satu kubu Ganjar, satu Anies Baswedan. Jadi nggak murni. Walaupun tidak menghalangi kalian bergerak ya kan gitu. Itu Tapi maksudku. kalau menurut saya soal Panji Panji lebih dari ini itu bahkan. sudah body shaming bang, Ya, ngantuk istilahnya ya, itu. istilah itu Ya. kan. Tapi saya mau bilang lebih dari itu karena Iya, salah. iya. Joke-nya tuh salah. Betul. Saya sih mau aja ketawa. Iya. Di sebagian show itu saya ada kok ketawa-ketawanya Iya. ya. Tapi ketika dia ngomong begitu, saya merasa lo tuh nggak cukup belajar ya. Iya. Tapi kemudian kalau dipikir-pikir ya seperti Iya. Anda katakan, ya jangan-jangan Iya. Panji ini emang orang yang ditugaskan atau menugaskan dirinya untuk menghancurkan reputasi Gibran Iya. agar 2029 Iya. Gibran udah hilang, Betul. udah habis reputasinya. Apalagi salah satu penontonnya ada Anies Baswedan di situ. Salah satu penonton ada Anies Baswedan Iya. di situ. Seberapa dekat mereka kita nggak tahu. Betul. Tapi kalau Anda terus-menerus menghina Gibran dengan cara yang sangat tidak pantas seperti Iya. itu, ya saya merasa bahwa Anda nggak lucu sama sekali. Iya. Iya. Anda gagal sebagai komedian dalam hal ini. Iya. Padahal menurut saya bagus kalau komedian merasa bahwa yuk kita bantu masyarakat untuk Iya. menjadi lebih melek politik. Betul. Tapi kalau Anda memaki-maki Gibran semacam itu, Iya. ya jangan berharap kita menjadi bersimpati dengan apa yang Anda lakukan. Saya bias Jokowi ya. Iya. Ya udah, saya akan anggap enggak, ini cuma ada bagian dari propaganda hitam. Iya. Dan Panji adalah salah satu aktornya. Bersama-sama Roy Suryo barangkali ya. Bersama-sama teman-teman dengan Rocky Gerung dan segala macam. Iya. Itu untuk menghancurkan Gibran. Iya. Dan saya cuma akan ketawa pada bagian-bagian yang lucu, tapi pada bagian-bagian yang lain saya akan bilang, oh Anda itu adalah cuma sekedar pelaku propaganda. Iya. Betul. Ini yang sederhananya ya. Betul. Tapi saya masih berharap bahwa komedian-komedian yang lain bisa tetap bicara politik ya. Oke. Dengan pengandaian dengan joke-joke yang Iya. sehat, yang Betul. bagus. Nggak apa-apa kritik aja. Iya. Betul. Itu Mas Gibran malah meresponnya dengan dia bikin satu status di TikToknya beliau yang mengambil lagunya Panji. Ya. Kan gitu. Itu kan ini memang gaya bapaknya itu muncul. Bang, kalau boleh aku berkomentar Bang ya. Ini sebelum kita akhiri dan aku berharap masih ada durasi. Sebenarnya harus bertanggung jawab terhadap karir politiknya Mas Gibran itu adalah Pak Prabowo. Pak Prabowo itu harus menjaga Gibran tidak hanya dalam konteks di tengah jabatan hari ini. Dia diserang soal ijazah, diserang soal pemakzulan, bla bla bla. Tapi Pak Prabowo harus jaga Mas Gibran, bahkan 2 periode, bahkan kalau memang diberi usia lanjut, Prabowo harus memenangkan Gibran sebagai presiden. Kalaupun bukan presiden atau wakil presiden lagi, tapi itu rekomendasi dan perjuangan Prabowo juga. Kenapa? Karena Prabowo ini adalah orang yang sebenarnya memisahkan kakek dan cucu. Jokowi itu kan pasti punya pandangan, Gibran itu seharusnya jadi gubernur dulu lah. Kalau kita bicara karir politik, dari wali kota entah 2 periode atau kemudian loncat ke gubernur Jawa Tengah, ya kan? Dan saya bisa pulang kampung, otomatis cucu-cucu saya akan akrab sama saya. Ini psikologi kakek ke cucu nih. Saking Pak Jokowi tidak latah-latahan memaksakan atau mencari cara supaya Gibran itu dicalonkan. Karena benar-benar hanya menghormati Pak Prabowo ini. Dan akhirnya terpaksa Pak Jokowi memberikan Mas Gibran sebagai kursi wakil presiden, berarti Prabowo mematahkan atau memutuskan mata rantai karir politik seorang Gibran. Karena nggak mungkin dari wakil presiden kemudian menuju ke menteri. Jarang sekali terjadi. Kemudian dari wakil presiden turun menjadi gubernur. Sehingga itu Gibran harus kembali menjadi wakil presiden atau tidak sama sekali berkarir di politik. Atau menjadi presiden. Atau tidak sama sekali berkarir di politik. Karena nggak mungkin dia akan turun. Kecuali dia kalah, ya itu urusan lain kalau dalam kontestasi pemilu. Tapi kalau mau bicara jenjang karir, namanya wakil presiden, nggak mungkin jadi gubernur. Nggak mungkin turun sebagai menteri. Nggak tahu kalau DPR RI gitu.
Nah artinya ketika dia udah jadi wakil presiden, Prabowo harus jaga dong. Teman-teman Gerindra harus jaga dong. Jadi siapakah orang yang mematahkan dan memutus atau bahkan dalam bahasa kasar saya merusak karir politik Gibran? Prabowo. Artinya bahasa ini ingin aku mau bilang, Pak Prabowo, jaga dong Mas Gibran. Ada yang teriak-teriak pemakzulan, yang kita walaupun Pak Prabowo nggak usah jaga, tetap terjaga lah Mas Gibran. Atau gimana dalam pandangan Bang Ade? Saya setuju, walaupun mungkin dengan kalimat yang agak berbeda. Iya. Tapi saya setuju dengan gagasan bahwa memang Prabowo harus menjaga Gibran. Ya pertama-tama ya karena ya Anda yang dulu minta Gibran jadi wakil presiden. Kalau sekarang gara-gara diserang-serang terus Prabowo bilang dia tinggalkan wakil presidennya. Betul. Ya itu namanya pengkhianatan. Apalagi mesra dengan AHY misalnya. Misalnya ya itu udah. Ya itu kan akan mengubah atau mempengaruhi cara pandang kita terhadap Prabowo. Apakah dia cukup statement yang sesungguhnya, negarawan yang sesungguhnya kan, atau tidak. Tapi lebih dari itu, kalau betul-betul Prabowo berpikir tentang Indonesia di masa depan, dan Anda sekarang sudah diberi kesempatan untuk memulai sebuah proses perjalanan yang melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh Pak Jokowi selama 10 tahun, dan kita betul-betul berharap 2034 Indonesia betul-betul seperti yang dibayangkan oleh Pak Jokowi. Ya Anda perlu menempatkan orang-orang terbaik di posisi-posisi terbaik. Sekarang Anda bayangkan kalau Prabowo bisa terus berada bersama Gibran selama 10 tahun, ya ini sama saja dengan Pak Prabowo ada 5 tahun di samping Jokowi saja, itu pun hanya sebagai menteri. Dia sudah belajar tentang cara berpikir, cara berpolitiknya Pak Jokowi. Nah, saya juga bisa bayangkan bahwa dalam 5 tahun Prabowo dan Gibran, saya akan katakan bahwa cara berpikirnya akan di-share. Yes, betul. Ya, mereka melihat dengan cara yang sama. Mereka merancang Indonesia dengan cara yang sama. Makanya saya geli ketika si Panji bilang, kok Prabowo Gibran cuma jadi customer service. That is stupid. Memandang bikin lapor Mas Wapres itu sebagai customer service, itu menurut saya luar biasa memalukan. Tapi itu kan sebetulnya adalah pertanda Gibran itu ingin melakukan hal-hal yang barangkali tidak bisa dilakukan oleh orang lain di luar Prabowo dan para menterinya. Betul. Siapa coba yang bisa menangani? Kita tahu lah Indonesia ini punya persoalan yang sangat banyak di lapangan. Orang mengeluh. Kementerian ini nggak benar kerjanya, kementerian ini nggak benar kerjanya. Terus lapor ke siapa? Nggak ada. Media massa kerja apa? Nggak juga. Betul. Gimana cara mencapai presiden? Ya wakil presiden. Masa itu jadi customer service? Karena transparansi dan akuntabilitas pemerintahan itu salah satu cacatnya Indonesia. Prabowo sendiri tidak pernah mendapat informasi yang cukup mengenai apa yang terjadi di bawah. Bahkan katanya dia dikelilingi oleh orang-orang yang asal bapak senam. Masih baik Pak, ya, kayak bahkan bencana alam aja dibilang udah selesai. Listrik udah besoknya mati. Nggak, kan artinya ada saluran komunikasi yang diperlukan. Saluran komunikasi kita buruk. Bayangkan Gibran memilih untuk gue menjalankan ini. Akhirnya tapi gagal karena saya nggak berani menuduh, tapi orang-orang lain itu keberatan. Ya kalau Anda seorang menteri tiba-tiba orang bisa mengadukan Anda pada Gibran, terus Gibran ngomong ke Prabowo bilang, Bill itu kenapa begini? Gara-gara Mas Wapres. Kurang ajar nih Gibran nih. Gibran sih pakai buka-buka lapor Wapres. Saya mau bilang, tidakkah itu menunjukkan bahwa Gibran itu cara berpikirnya justru akan sangat bisa melengkapi
menyempurnakan Iya. apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Itu Iya. bayangkan kalau 2024 2034 Iya. itu ada duet ini jalan terus, Iya, iya. ya. Dan setelah selesai itu siapa? Iya, iya. Ya memang paling make sense adalah dikasih orang yang memang sudah bertahun-tahun Iya. mempelajari. Yang sudah tahu rute menuju 2045 itulah. Betul. Betul, betul. Jadi Indonesia tidak perlu sebuah sistem masa kepresidenan yang lebih dari 2 kali. Iya. Udahlah kita terima itu bagus lah. Tapi policy-nya jalan terus. Iya, ada keberlanjutan. Aku nggak bayangkan tuh kalau seandainya nggak seperti itu, Bang. IKN yang sudah luar biasa itu pasti dengan sentimen bagaimana mau meng-SBY-kan Jokowi dibikin mangkrak kan bisa saya seperti itu kan minta maaf nih Pak SBY kan dikenal sebagai presiden yang kemarin punya banyak tugas, banyak ya hambalang dan lain sebagainya. Kita nggak mau bilang itu salahnya Pak SBY, tapi di eranya Pak SBY nanti kan IKN itu aku nggak bayangkan itu mereka yang anti sama Pak Jokowi untuk menghancurkan nama besar Pak Jokowi, bikin gagalkan proyek IKN. Nggak usah lagi ada yang pindah ke sana. Sekarang aja kita udah dengar berulang kali kan. Iya. Stop IKN. Iya. Stop. Dan sekarang justru IKN semakin hebat loh. Iya. Dikunjungi banyak orang dan sudah ada migrasi teman-teman PNS, sudah banyak yang bekerja di sana. Proyek-proyek sudah sangat berkembang. Oh iya. Loh, ada ribuan PNS kan yang sudah dipindah ke terutama untuk otorita dan juga kementerian-kementerian tertentu yang memang sudah disiapkan untuk stay di sana. Tapi yang paling utama adalah untuk otorita IKN-nya. Itu kan PNS semua gitu. Dan konon 2026 ini akan ada ribuan lagi PNS untuk mulai pindah gitu. Jadi siapa bilang mangkrak, siapa bilang nggak bisa berkembang dan tidak bertumbuh, apalagi Pak Bas di sana itu. Karena itu yang tadi saya bilang memang ini fitnah yang diulang-ulang. Narasi mereka, kemudian mereka sendiri percaya dan kemudian membuat kepengen agar orang lain juga percaya. Iya, betul. Kan, termasuk kayak masalah ijazah palsu itu kan seperti itu filmnya. Persis. Bang, orang udah bosan dengan ijazah palsu ini. Kok nggak ditangkap-tangkap orang-orang? Jangan nanya ke saya. Iya, maksudnya gara-gara mungkin nggak ditangkap-tangkap, akhirnya orang udah pada bosan gitu. Orang udah nggak mau bicara, mau klarifikasi udah nggak penting. Si Rismon bikin buku baru tentang endgame-nya Gibran, itu udah kita bisa patahkan kok secara memang nomenklatur PKPU-nya membolehkan lulusan luar negeri walaupun tidak memperlihatkan ijazahnya. Itu ada nomenklatur itu. Memang ada gitu. Nah, apalagi ijazahnya Gibran itu ada SK penyetaraan dari pihak kementerian. Jadi aku bilang, kenapa orang ini kok senang sekali memframing? Inilah akibat Polda belum tangkap-tangkap. Iya. Ya kita tunggu aja. Nah, saya sih percaya ini akan dalam tahun ini pasti udah selesai ini. Iya. Tapi tidak berarti selesai dibicarakan. Iya. Mereka akan terus menggunakan ini sebagai bukti bahwa lihatlah betapa negara ini disetir oleh Jokowi untuk menyelamatkan Gibran kan. Iya. Makanya mereka bikin kebohongan-kebohongan bahwa ijazah itu asli. Iya. Inilah yang menyebabkan Roy dan kawan-kawan akhirnya diadili dan seterusnya. Terakhir Bang Ade, apa yang bisa membuat Ade Armando itu berhenti membela Jokowi, Gibran, Prabowo? Kalau terbukti dia bohong. Kalau terbukti dia korup misalnya. Itulah korup, menindas minoritas. Tapi kan enggak lah. Ya itu aku rasa agak repot. Tapi apa hal yang benar-benar saya istirahat, saya gantung sepatu atau begitu ternyata terbukti bahwa Jokowi itu misalnya ijazahnya palsu kemarin. Terbukti ijazahnya palsu. Ya udah selesai. Buat apa saya dukung lagi? Betul. Toh yang saya dukung adalah seorang penipu. Tapi tolong buktikan. Makanya saya selalu bilang, kalau saya ketemu dengan Roy itu saya selalu tanya, Bung Roy, ada nggak sesuatu yang bisa Anda tunjukkan pada kami? Ini loh bukti bahwa Jokowi itu penipu, bohong. Bahwa ini adalah ijazah palsu. Bahwa ijazah Jokowi palsu. Wah nanti aja itu, nanti. Ya udah. Bisa nggak buktikan dia itu memang punya berapa? 11 triliun? Ada bunker 11 triliun di 100 triliun Ada bunker 100 triliun. Iya mana buktinya tuh mana? Karena saya datang ke sana, saya juga pernah datang ke sana kan. Nggak ada tuh bukti bahwa ada bunker
Tapi saya lupa dia bilang bunkernya ada di mana ya? Di rumahnya Pak Jokowi. Ya, yang di Solo kan? Iya, yang di Solo gitu. Itu kan. Kalau Anda bisa buktikan itu, selesai saya dukung Jokowi. Iya, iya. Oke. Abang akan menjaga terus Jokowi, berarti akan menjaga Gibran di 2029. Jaga Gibran, jaga Kaisang di PSI. Ya kalau mereka, ya bahkan mereka juga barangkali nggak tahu ya. Jadi saya ngomong begini, ya belum tentu juga mereka dengar. Tapi betul. Ya, saya ingin mengatakan ada cukup banyak orang di Indonesia ini yang Gibran tuh 72 sampai 74%. Kalau Pak Jokowi walaupun bukan presiden tapi mendapat kepercayaan lebih dari 80%. Makanya itu kan tinggi sekali. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang yang percaya Jokowi itu baik, Jokowi itu benar, Gibran itu baik, Gibran itu benar. Panji mau ngomong apapun, Anda ngomong dengan yang 27%. Yang ketawa-ketawa di mana di tempat pertunjukan itu, walaupun kita juga lihat ada orang-orang yang mukanya sama sekali tidak nyaman. Ada yang mungkin ketawa tapi setelah tertawa akhirnya sadar gitu. Biasanya kan orang tapi ada yang betul-betul nggak nyaman gitu. Nggak ketawa dengan muka what are you doing? Lu ngapain? Lu ngomong apa sih sebenarnya? Iya. Oke. Bang Ade, kalau Anda ditawarkan dengan angka yang cukup signifikan untuk tidak membela Gibran di 2029, mau nggak saya? Ya nggak mau lah. Cukup signifikan? Signifikan, Anda bicara berapa miliar lah. I won't. Yes. Saya akan bela Gibran, saya akan bela Jokowi, saya akan bela Kaisang. Ya tapi dengan syarat tadi ya. Ya, kita bicara ini dalam keadaan yang lurus, tidak ada masalah apa-apa. Ada amanat dari mungkin Pak Jokowi walaupun tidak secara langsung, ayo kita bantu Prabowo Gibran dalam satu periode yang sama. Tiba-tiba mungkin Prabowo Gibran mungkin bersama, tapi tentu PDI dengan jalurnya atau calon partai lain dengan jalurnya, dan mereka memberikan tawaran yang cukup signifikan untuk Ade Armando. Bill, saya itu digugat oleh PDIP 201 miliar. 201 miliar. Ya. Yang saya yakin kalau ketika itu saya bilang saya minta maaf ke PDIP, saya menarik dukungan dari Prabowo Gibran, itu selesai. Anda nggak lakukan itu? I won't. Saya lebih baik berada di kebanyakan nggak usah 201 miliar. Kalau misalnya pengadilan mengatakan ya nggak 201 miliar potong, tapi 20 miliar. Saya bangkrut udah selesai, jual rumah segala macam, saya nggak tahu harus tinggal di mana. Tapi saya lebih baik mengambil risiko itu daripada kita mengkhianati apa yang kita percaya kan. Jadi Anda boleh bayar saya dengan berapapun karena itu tidak akan menentukan kebenaran. Kebenaran adalah apa yang kita yakini. Dan satu Bill, saya akan ngomong sebagai seseorang yang sangat religius. Selalu ada Tuhan. Tuhan itu ngitung. Kamu dukung dia kenapa? Oh, karena dibayar 20 miliar. Ya murah banget. Nggak, ya Anda harus ingat usia saya sudah tua. Usia saya mungkin nggak akan lama. Jadi kalau buat saya sekarang pertimbangan utama adalah hari akhir kan. Kalau saya membela orang yang seharusnya saya tidak bela, saya membela seorang koruptor, ya mungkin tempat saya di neraka nantinya. Itu yang nggak mungkin saya jual. Luar biasa. Siap. Bang Ade Armando, sebenarnya Anda tuh diklaim sebagai orang yang anti Islam dulu ya, anti agama itu dulu. Tapi nanti kita akan bahas di video berikutnya. Ade Armando dengan segala pikirannya. Saya Bang Bill, Offside. Selama nadi ini masih berdenyut, suara kebenaran tak akan pernah surut. Kami berdiri tegak, merajut fakta untuk negeri.
Karena detak jantung kami adalah dedikasi untuk informasi yang hakiki. Kami, YouTuber Nusantara.